الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى توفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini kita sudah masuk pada hari-hari yang sangat utama yang disebut dengan al-ayyam al-ashr, 10 hari yang utama. Keutamaan hari ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya pada juz 2 halaman 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amal, tidak ada amalan fi ayyamin, pada hari-hari, afdalu minha, yang lebih utama daripada amalan fi hadhihi, pada hari-hari yang 10 ini." Qalu, para sahabat bertanya, "Walal jihad?" Meskipun dibandingkan dengan jihad, maka beliau mengatakan, meskipun dibandingkan dengan jihad, kecuali seseorang yang keluar berjihad membawa nyawa dan hartanya, kemudian kembali tidak membawa apa-apa, alias dia mati syahid, maka orang itu tidak bisa ditandingi amalannya. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa amal-amal kita pada 10 awal Dzulhijjah ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari kata-kata afdal, ya. Paling utama maksudnya pahalanya lebih banyak karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah pada hari-hari 10 ini mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah kita perbanyak amal soleh kita. Ditambah membaca Al-Qur'annya, ditambah sholat sunnahnya, ditambah sholat duhanya, ditambah sedekah sunnahnya, ditambah sholat tahajudnya, dan semua amal kebaikan yang lain, karena mumpung pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya hari-hari ini, Allah sampai bersumpah dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Allah juga mengatakan pada surah Al-A'raf ayat 142, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashr. Kami janjikan kepada Nabi Musa selama 30 malam, lalu kami sempurnakan dengan 10 malam lagi, maka menjadi 40 malam. Ini maksudnya perjumpaan Nabi Musa dengan Allah dan diajak bicara langsung oleh Allah untuk mendapatkan kitab Taurat. Nah, yang dimaksud 10 hari tambahannya ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Demikian juga Allah mengatakan pada surah Al-An'am, surah Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka zikir atau menyebut nama Allah pada hari-hari yang diketahui. Ini maksudnya adalah 10 awal Dzulhijjah. Jadi 10 awal Dzulhijjah kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyak zikir kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aksiru, perbanyaklah, fihinna, di dalam 10 awal Dzulhijjah ini, minat tahlili wat takbiri wat tasbihi wat tahmidi. Tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Ini 4 wirid yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruhkan untuk memperbanyak padanya. Berapa kali lipat pahala kita digandakan oleh Allah pada hari-hari ini? Anas bin Malik mengatakan, kana yuqal, dulu dikatakan tentang 10 awal Dzulhijjah, bi kulli yaumin alfu yaum, satu harinya sebanding dengan 1000 hari. Wa yaumu Arafah asyratu alaf. Adapun hari Arafah sebanding dengan 10.000 hari. Jadi kalau kita membaca Quran, satu hurufnya 10 pahala. Maka pada 10 awal Dzulhijjah ini, insya Allah satu hurufnya kita mendapatkan 10.000 pahala.
Karena satu hari sebanding dengan 1000. Berarti satu huruf juga sebanding dengan 1000. Kali 10 menjadi 10.000. Nah, mumpung pahala satu huruf 10.000 pahala dari membaca Al-Quran, maka marilah kita perbanyak membaca Al-Quran pada hari ini. Kalau bisa, khatam Al-Quran dalam 10 hari ini. Jadi kalau kita bagi ya satu harinya 3 juz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Iqra'il Qur'ana, bacalah Al-Quran. Maksudnya khatamkan Al-Quran fi arba'in, dalam 40 hari. Beliau juga mengatakan Iqra'il Quran fi thalath, khatamkan Quran dalam 3 hari. Beliau juga mengatakan Iqra'il Quran fi khamsin, khatamkan Quran dalam 5 hari. Beliau juga mengatakan Iqra'il Quran fi khamsa ashrah, khatamkan Quran pada 15 hari. Iqra'hu fi ashrin, khatamkan Quran pada 10 hari. Nah, ini bisa kita terapkan. Sabda Nabi ini, Iqra'hu fi ashrin, khatamkan Al-Quran dalam 10 hari. Bisa kita lakukan pada 10 awal Dzulhijjah ini, mengingat fadilahnya yang sangat-sangat besar dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerita ini. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas apabila sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan, sungguh-sungguh ibadahnya, hatta ma yakadu yuqdar alaih, sampai nyaris tidak bisa ditandingi ibadahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, la tudfi'u surujakum, jangan matikan lampu-lampu kalian, layali al-ashr, pada malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Maksudnya digunakan untuk ibadah, tilawah Al-Quran, salat tahajud, zikir. Tidak dimatikan lampu maksudnya begitu, untuk ibadah, bukan untuk nonton bola ya, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, la yuraddu fihinna du'a. Doa pada 9 awal Dzulhijjah tidak ditolak oleh Allah, alias doanya mustajab. Maka siapapun yang punya hajat, mari kita panjatkan doa yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 awal Dzulhijjah ini, mumpung kita berada pada hari-hari yang istimewa. Inilah sebagai mukaddimah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kita sedang mengalami hari yang sangat istimewa ini. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita, diktat salat. Dan kita sudah sampai pada halaman berapa tadi? 23. Sekarang kita lanjutkan halaman 23, yaitu poin yang ke-14. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Duduk di antara dua sujud dan larangan padanya. An Aisyah qalat, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, wa kana, dan adalah Nabi, yafrisu, menghamparkan, rijlahul yusra, kakinya yang kiri ketika duduk di antara dua sujud. Wa yamsibu, dan menegakkan, rijlahul yumna, telapak kaki yang kanan. Wa kana yanha, dan beliau melarang, an uqbati syaitan, dari model duduknya setan. Nah, inilah aturannya ketika kita sedang duduk di antara dua sujud. Aturannya apa? Yaitu duduknya duduk iftirash. Iftirash itu bagaimana? Telapak kaki kiri dihamparkan, kemudian diduduki oleh pantat. Sementara telapak kaki kanan ini ditegakkan. Nah, duduk seperti itu namanya duduk iftirash. Adapun duduknya setan yang dilarang oleh Nabi, kayak apa ini?
Nah, duduknya setan dijelaskan oleh beliau pada footnote nomor 4 di bawah itu. Duduknya setan adalah dua telapak kaki ditegakkan dan duduk di atas kedua tumit. Ini tafsiran saya tidak setuju. Meskipun tafsiran ini ada sebagian ulama yang mengatakannya. Tapi memang duduknya setan ini ada dua tafsiran dari para ulama. Tafsiran yang lebih tepat bukan ini, tapi tafsiran yang lebih tepat adalah menegakkan kedua apa nih kaki. Jadi yang ditegakkan bukan telapak kaki tapi kaki. Jadi seperti duduk di pinggir jalan, pas lagi rondo, nah kayak begini nih. Posisi kedua kaki ditegakkan sehingga lutut kita menghadap pada wajah kita. Nah kemudian sholat sambil begini, ini nggak boleh. Ini duduknya setan. Kalau di luar sholat duduk gini gimana? Boleh, ya. Tapi di dalam sholat maka duduk seperti ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun kalau beliau mengatakan dua telapak kaki ditegakkan, kemudian duduk di atas kedua tumit, ini justru malah sunnah Nabi yang sudah lenyap. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kitab Sahih Muslim. Kita buka Sahih Muslim. Ibnu Abbas ditanya oleh muridnya, namanya Tawus, tentang apa? Al-iqa' alal qadamain. Duduk dengan menegakkan kedua tumit tadi, kemudian menegakkan kedua telapak kaki, kemudian tumitnya diduduki. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, hiya sunnah, itulah sunnah Nabi kayak begitu. Maka Tawus mengatakan, kami menganggap itu orang bodoh yang melakukan begitu. Jafa itu apa? Bodoh, tidak paham sunnah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, bahkan itulah sunnah baginda Nabimu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan hadis yang sahih ini menunjukkan bahwa duduk di antara dua sujud itu bisa dua cara. Cara yang pertama namanya iftirash, itu yang biasa dilakukan orang. Cara yang kedua namanya iqa'a, itulah yang dimaksudkan dalam hadis tadi, yaitu kedua telapak kaki ditegakkan, kemudian pantatnya duduknya di atas tumitnya. Adapun yang biasa dilakukan sebagian orang, kedua telapak kaki ditidurkan, kemudian pantatnya menduduki tumit, nah itu yang tidak ada contohnya. Maka itu cara yang tidak tepat. Jadi ada tiga cara ketika orang duduk di antara dua sujud, dua cara yang benar, satu cara yang salah, meskipun banyak orang yang melakukannya. Yang salah bagaimana? Mirip dengan iq'a tadi, kedua kakinya diduduki oleh pantat, tumitnya diduduki, tapi bedanya kalau iq'a itu telapak kakinya berdiri. Nah, kalau orang-orang biasanya melakukan itu, telapak kakinya dihamparkan ke belakang, kemudian tumitnya diduduki. Nah, itu yang salah, tidak sesuai sunnah. Meskipun sholatnya tetap sah, tidak batal, tapi sholatnya salah. Salah kenapa? Tidak sesuai sunnah. Nah, maka kalau ada yang sholat seperti itu bisa diingatkan. Ini tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian hadis yang kedua, an Wa'il bin Hujr annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nabi salat. Fasajada, maka sujud. Tsumma qa'ada, kemudian duduk. Faftarasha rijlahul yusra, menghamparkan telapak kaki kiri sehingga pantatnya hanya menduduki telapak kaki kiri tadi. Telapak kaki kanannya ditegakkan sebagaimana hadis yang pertama tadi. Hadis yang ketiga, wa an Rifa'ah bin Rafi' wa qala idza sajadta, apabila engkau sujud, kata Nabi, famakin, maka makin itu apa? Makin itu tekankan. Tekankanlah li sujudika, untuk sujudmu. Dan ini sudah kita bahas kemarin. Sujud itu jidat nempel ke tanah, harus nempelnya ditekan. Tidak boleh seandainya ada kapas di bawah jidat kita, sementara kapas itu tidak kempes.
itu berarti belum ditekankan, itu belum sah sujudnya, harus ditekankan. Plek. Fa idza rafa'ta, kalau kamu bangkit dari sujud, faq'ud, maka duduklah ala fakhidikal yusra, pada pahamu yang kiri saja. Nah, terus paha kanan untuk apa? Paha kanan tadi ya, ngawang karena telapak kaki kanannya ditegakkan. Nah, sehingga paha kanannya tidak duduk di atas telapak kaki tersebut. Sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan namanya duduk iftirash. Hadis yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, nahani, melarang saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thalathin, dari tiga perkara. Pertama, an naqratin, dari mematuk, karena kratidik, seperti mematuknya ayam jago. Maksudnya adalah sholat yang terlalu cepat sehingga cepatnya itu seperti ayam jago yang mematuk jagung. Kan pasti kan cepat sekali. Maka orang-orang yang sholat 7 menit 23 rakaat di Jawa Timur itu melanggar hadis ini, yaitu sholatnya karena kratidik, seperti mematuk jagung, ya, ayam mematuk jagung. Dilarang oleh Nabi. Terus sah atau tidak sholatnya? Karena akan dilarang ini. Sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi rukun, yaitu tumak ninah. Tumak ninah itu harus tenang pada suatu gerakannya. Setelah bergerak maka tenang. Kemudian yang kedua yang dilarang oleh Nabi, ika'in ka ika'il kalbi, duduk ik'a yang seperti anjing. Nah, itulah yang duduknya setan yang tadi saya gambarkan. Maka istilah ik'a ini ada dua. Ada ik'a yang dilarang, ada ik'a yang disunnahkan. Yang dilarang yang kayak apa? Yang kayak anjing. Bagaimana itu? Nah, kedua kakinya ditegakkan sehingga lututnya menghadap pada wajah kita. Nah, ini namanya duduk ik'a-nya anjing. Nih, seperti itu. Adapun ik'a yang diperbolehkan atau disunahkan adalah kedua telapak kaki tegak, kemudian pantat kita duduk di atas tumitnya. Itu juga ik'a namanya. Nah, maka hati-hati dengan istilah ik'a ini. Ik'a itu ada dua, ada yang dilarang, ada yang disunahkan. Nah, sehingga harus diingat-ingat dua hal ini. Namanya sama-sama ik'a, satunya dilarang, satunya disunahkan. Kemudian yang ketiga, waltifatin, menoleh-noleh, kaltifati sa'lab, seperti menolehnya musang atau garangan. Jadi kalau dia mau menerkam sasarannya kan dia tolah-toleh dulu ya. Apakah ketahuan atau tidak? Nah, begitu nggak ketahuan langsung diterkam begitu. Nah, sholat juga begitu, tidak boleh tolah-toleh. Mata kita ketika sholat menghadap ke tempat sujud. Itu kalau kita posisinya berdiri dan posisinya duduk. Adapun kalau posisi kita ruku, maka sebagian ulama mengatakan mata kita melihat ke arah kaki. Ada sebagian mengatakan mata kita lurus ke bawah karena kepalanya kita lurus, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan. Adapun pada saat tahiyat, maka mata kita menghadap ke arah jari telunjuk yang kita isyaratkan, yang kita tunjukkan pada saat tahiyat tersebut, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Nah, itu tiga posisi mata kita pada saat sholat: ke arah tempat sujud, dan ke arah kaki atau ke arah bawah, dan ke arah jari telunjuk tadi. Hadis berikutnya, wa 'anil Bara' ibni Azib radhiyallahu anhu qala, ramaktu, aku memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi, dalam salat beliau. Fawajadtu, maka saya dapati qiyamahu, berdirinya, lamanya berdirinya, wa raf'atahu, dan rukuknya, wa i'tidalahu, dan i'tidalnya, ba'da raf'ati, setelah rukuk, fasajadatahu, lalu sujudnya, fajilsatahu, lalu duduknya di antara dua sujud, fasajadatahu, lalu sujudnya yang kedua, fajilsatuhu, lalu duduknya, bainat taslim wal insiraf, antara salam sampai pergi, itu adalah qariban minas sawab, nyaris sama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa
sholat Nabi ternyata lama. Lamanya kayak apa? Berdirinya lamanya sama dengan rukuknya. Berdiri membaca apa? Al-Fatihah, kemudian surat Az-Zilzal misalnya. Nah, berapa menit itu? Nah, rukuknya sama lamanya. Lamanya rukuk seperti membaca Al-Fatihah sama surat yang lain. Nanti kita juga begitu. Sami Allahu liman hamidah. Nah, lamanya seperti membaca surat Al-Fatihah plus surat yang lain. Tapi para ulama mengatakan kondisi seperti ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi, tidak selalu dilakukan Nabi. Adapun yang selalu dilakukan Nabi atau lebih sering dilakukan Nabi adalah lamanya ini lebih lama, berdirinya ini lebih lama daripada yang lain-lain. Adapun rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, sujud satu dan kedua, dan duduknya, nah itu yang nyaris sama. Ya. Adapun dua posisi itu yang agak lama, yaitu posisi berdiri agak lama. Kenapa? Karena membaca surat. Kemudian yang kedua, posisi tahiyat agak lama. Kenapa? Membaca doa tahiyat. Adapun yang lain-lainnya itu lebih pendek daripada berdiri dan tahiyatnya. Nah, maka hadis ini ya dipahami oleh para ulama bahwa ini bukan setiap salatnya Nabi, tapi kadang-kadang seperti itu. Bahwa lamanya rukuk sama dengan lamanya berdiri. Berarti lama sekali. Contohnya kapan itu dilakukan oleh Nabi? Contohnya pada saat salat gerhana. Salat gerhana berdirinya membaca Al-Baqarah sampai khatam. Nah, rukuknya seperti orang membaca Al-Baqarah sampai khatam. Pun sa kemeng ini. Nah, jungkel ya, wong Jawa nih. Wong Arab betul sampai jungkel, Pak. Kok tahu bahwasanya hadis yang kita baca ini bukan setiap kali Nabi sholatnya seperti itu. Karena pada hadis yang lain disebutkan, nanti akan ada juga dalam buku ini bahwa berdirinya sama tahiyatnya itu lebih lama. Sementara rukuk, sujud, i'tidal, duduknya lebih pendek. Qariban minas sawa, yaitu nyaris sama. Nah, sehingga apa yang sudah kita lakukan selama ini tidak salah, yaitu bahwasanya rukuk, sujud, duduk, i'tidal itu nyaris sama. Maka i'tidal itu jangan terlalu cepat nih. Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu Allahu Akbar. Terlalu cepat nih. Karena kan sujud saja kita baca 3 kali tuh. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, kalau sujudnya membaca 3 kali, ya iktidalnya mestinya Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Pas nanti 3. Tapi kalau Rabbana walakal hamdu Allahu Akbar, nah itu berarti enggak sama antara iktidalnya dengan rukuk sujudnya. Maka doa yang kemarin saya sampaikan ketika iktidal itu dihafalkan. Bagaimana seandainya tidak hafal? Seandainya tidak hafal, boleh Rabbana walakal hamdu diulang 3 kali. Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar. Boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah juga seperti itu pada sholat tahajud. Sami Allahu liman hamidah, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Diulang-ulang terus oleh Nabi sampai lama sekali, nggak tahu berapa kali, ya mungkin 100 kali ya. Karena saking lamanya Nabi membaca li rabbiyal hamdu diulang-ulang dalam sholat tahajud beliau pada saat i'tidal. Kemudian kesimpulan yang beliau tulis di sini. Kesimpulan cara duduk. 1. Kaki telapaknya yang kiri dihamparkan dan duduk di atasnya. 2. Telapak kaki kanan ditegakkan. Otomatis kalau ditegakkan, jari-jari telapak kaki kanan ini menghadap ke arah apa? Kiblat. Jadi sebisa mungkin itu tegak, Pak. Sebisa mungkin apa? Jangan miring. Nah, miring gini kurang sempurna. Tegak. Ngata. Kalau tegak otomatis jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau miring gini kan
Yang menghadap cuma jempolnya tok. Yang lain-lainnya tidak menghadap ke arah kiblat. Maka sebisa mungkin ditegakkan karena Nabi memang menegakkan. Tapi ya saya tahu ya, yang tua-tua mungkin sudah tidak bisa tegak lagi ya dimaafkan. Masih muda-muda nih, masih muda-muda, yang masih kuat, yang belum dipanggil Mbah, nah, masih dipanggil Pak atau Pak D, ya berarti masih kuat, nih. Nah itu ditegakkan, ingin luruskan. Kalau dibiasakan, insya Allah tidak sakit loh. Tapi kalau tidak terbiasa, memang kurang enak. Tapi kalau sudah terbiasa, nggak apa-apa. Nomor tiga, duduk ini dilakukan agar lama atau panjang, hampir sepanjang waktu rukuknya, iktidalnya, dan sebagainya. Maka diulang tadi ya, 3 kali minimal, atau lebih bagus 5 kali, sebagaimana difatwakan oleh Abdullah ibnul Mubarak. Keterangan, menurut hadis Barok tersebut, teranglah bahwa sholat Rasulullah tidak sama dengan yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang ini. Maksud beliau apa? Maksud beliau, orang sekarang ini rata-rata sholatnya terlalu cepat. Sementara Nabi berdirinya lama, rukuknya lama sama dengan berdirinya. Sujudnya lama sama dengan berdirinya. Oke, ini penjelasan beliau penulis. Oke. Kalau saya pribadi tidak begitu cocok dengan penjelasan ini. Oke. Karena tadi ya, para ulama memahami rukuknya lama dengan berdiri itu hanya kadang-kadang. Adapun yang lebih sering adalah duduknya tahiyat dan berdirinya itu yang lama. Sementara rukuknya, i'tidalnya itu biasa, ya. Tidak terlalu lama, tidak seperti berdiri. Kemudian beliau mengatakan kita dilarang duduk seperti duduknya anjing, yakni duduk dengan menaruhkan 2 tangan di lantai dan bertekanan dengannya. Nah, begini. Tangannya apa? Hastanya ditempelkan ke lantai. Nah, itu duduknya anjing. Ya. Iftirashil kalbi, duduknya anjing yaitu menghamparkan ketika sujud ini maksudnya. Ya. Kemudian apa? Tangannya dihamparkan ke lantai. Oh ini duduk ya, bukan sujud ya. Duduk dengan menaruhkan 2 tangan di lantai. Nah, jadi begini, 2 kakinya ditegakkan, kemudian tangannya nempel gitu. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang tadi sudah kita sampaikan tadi. Baik, kemudian nomor 15 nih. Bacaan waktu duduk di antara 2 sujud. Apa bacaannya? Bacaannya bermacam-macam, tapi di sini beliau menampilkan sebagian saja, tidak semuanya ditampilkan. Yang pertama, An Hudzaifah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, biasanya Nabi mengucapkan bainas sajdatain, antara 2 sujud, Rabbighfirli Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Nah, ini boleh diulang 3 kali. Rabbighfirli 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 Rabbighfirli. Nah, kalau 3 kali berarti totalnya jadi 6 kali. Ini ro ketemu lam. Ini boleh roknya dibaca ighfir li, boleh roknya lebur menjadi lam. Ighfir li. Ini namanya idgham. Ighfir li, ighfir li. Nah, itu lebih mudah. Ini dalam bahasa Arab boleh roknya muncul, boleh juga tidak muncul. Seperti surat Al-Baqarah tadi yang saya baca pada salat maghrib ya. Yaghfiru liman yasha, boleh dibaca yaghfir liman yasha. Baik, keterangan. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Nasai. Dohir hadis ini menunjukkan bahwa doa itu juga dibaca dengan jihar, suara terang. Ya. Tetapi Nabi biasanya membacanya tidak dengan keras. Lah kalau para sahabat kok paham bahwa Nabi membaca seperti itu? Bisa jadi mereka tanya, ya Rasulullah, setelah sujud itu engkau membaca apa? Nah, Nabi menjawab, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Atau betul-betul Nabi pernah membacanya dengan jahar, tapi nggak selalu. Ketika orang-orang sudah paham, oh membacanya doanya begitu, ya sudah. Habis itu sudah tidak jahar lagi, bisa seperti itu. Yang jelas rata-rata adalah tidak dibaca dengan jahar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dibaca jahar terus kan mengganggu para jamaah.
Adapun bacaan Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, ya Allah ampuni saya, rahmati saya, sejahterakan saya, hidayahilah saya, rizkilah saya. Demikian juga doa yang lain, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ujburni itu artinya tambahlah saya, maksudnya perbaikilah saya dan tinggikanlah derajat saya. Nah, kalau di sini beliau menampilkan tiga macam. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, tiga doa ini semuanya riwayat tersebut disahihkan oleh Hakim, tetapi masih ada yang mempersoalkannya dari sisi sanadnya. Jadi kalau mau yang paling sahih yang pertama tadi, yang ini, Rabbighfirli, Rabbighfirli paling sahih ini. Adapun yang lain-lainnya ini ya menurut beliau masih ada yang mempermasalahkan sanadnya. Tapi kalau dibaca gimana? Boleh. Karena disahihkan oleh Imam Hakim. Nomor 4. Untuk keterangan tentang perbincangan tersebut harap dilihat ketiga kitab sunan itu dan kitab Nailul Autar. Nah, ini bagi yang pengen mengetahui kenapa kok sanadnya tidak sahih atau dianggap dhaif. Kenapa? Nah, itu lihat pada kitab Nailul Autar. Sayyid Sabiq memandang bahwa bacaan waktu duduk di antara dua sujud ini boleh dilakukan berulang-ulang lebih dari satu kali, bahkan juga membolehkan memilih salah satu dari dua macam bacaan itu. Bisa dilihat Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 168 cetakan Darul Kutubil Arabi atau Darul Kitabil Arabi Beirut. Kitab ini. Fikih Sunnah ini satu kitab fikih karya ulama Mesir yang sudah wafat, temannya Syekh Hasan Al-Banna, namanya Syekh Sayyid Sabiq ini sudah wafat. Kitabnya 3 jilid, bicara tentang masalah fikih-fikih yang ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, 2 poin sudah kita bahas. Adapun poin berikutnya, cara bangkit ke rakaat berikutnya, ini karena sudah di posisi lain, ya, insya Allah akan kita bahas di waktu yang lain. Berarti kita sudah sampai pada halaman berapa ini? Halaman 26. Ya. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, astagfirullahaladzim wa lakum. Kalau ada pembahasan, dipersilahkan. Oh.